Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana mengisi aktivitas di Learning Management System Snowmio.com. Nah, ini nanti berlanjut ya. Jadi, seperti biasa, kita masuk ke website SMP Negeri 2 Pejawaran. Pejawaran.sch.id. Oke, setelah itu kita cari e-learning, terus arahkan ke e-learning modul online. Nah, masuk dengan username dan password Bapak Ibu masing-masing. Oke, ya, kita lanjutkan. Di sini langsung ke arahkan ke bagian set home. Oke, nah masih sama. Untuk uji coba saya adalah tutorial ini adalah untuk mapel matematika kelas 7A, 7B, dan 7C. Jadi tadi sudah kita buat tutorial bagaimana cara menghapus course, terus menata lagi, membuat kategori dan course. Nah, sekarang kita mencoba mengisi aktivitas. Nah, kita coba masuk untuk mengisikan aktivitas matematika di kelas 7A. Nah, di sini nanti di aktivitas ini ada pengumuman, silahkan bisa dirubah. Terus ini ada topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Nah, sebelum kita melakukan proses setting aktivitas, maka silakan Bapak Ibu arahkan ke menu aksi atau action menu. Ganti bahasa Indonesia dulu. Nah, di matematika kelas 7A, di sini ada pengumuman. Nah, ini adalah topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Dan ini bisa ditambah sampai tidak terbatas ya, saya pikir. Tergantung topik untuk materinya nanti seperti apa. Oke, sebelum kita merubah, silakan masuk ke menu aksi. Hidupkan mode ubah. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan disuguhkan dengan fasilitas. Nah, di sini ada pengumuman, kita bisa ganti nanti. Nah, caranya, misalkan kita langsung saja di pengumuman, nanti bisa ditambahkan pengumuman apapun ya, misalkan kuis atau misalkan apa, harus absen dulu dan sebagainya, nanti masuk ke pengumuman. Nah, kita langsung ke topik 1 ini, kita ganti dengan materi yang nanti kita angkat. Nah, caranya tidak seperti ini ya. Nah, bukan seperti ini, tapi silahkan ubah edit topik. Nah, di sini ada edit topik, ada sorot, ada hit topik, ada delete topik. Kita edit topik. Setelah itu checklist bagian modifikasi. Nah, kita tulis di sini. Misalkan edit topik tentang bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Nah, kita kasih deskripsinya, deskripsi awal. Pada kursus ini, misalkan ini misalkan siswa diharapkan mampu mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita simpan perubahan. Maka di sini akan ditampilkan bilangan bulat itu apa, terus kursusnya nanti akan membahas apa, targetnya atau tujuan dari kursus ini dibuat. Nah, kalau kita klik bilangan bulat, ini masih belum ada aktivitas. Ya. Nah, supaya ada aktivitas kita tambah. Nah, di sini ada menu tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik sekali, kita turunkan. Nah, untuk aktivitas siswa atau peserta didik kita bisa menambahkan seperti ini. Jadi ada aktivitas itu berarti pekerjaannya, terus sumber dayanya atau sumber bahannya, ya, sumber daya yang nanti kita jadikan untuk petunjuk dari mengerjakan sebuah aktivitas, ya, itu ada di sini. Nah, di tutorial ini yang kita pakai pertama kali adalah penugasan atau assignment. Kita klik sekali, kita tambah. Oke, nah di sini nanti kita akan memberikan penugasan, ya, ke siswa. Misalkan nama penugasannya adalah memahami bilangan bulat. Nah, deskripsi penugasan itu adalah untuk menjabarkan apa yang harus dilakukan siswa, ya, apa yang harus dilakukan siswa nanti ketika dia harus memahami bilangan bulat. Karena saya bukan orang matematika, jadi agak susah menjabarkannya. Nah, di sini nanti silahkan tampilkan deskripsi dari kursus, ya. Nah, untuk sumber bacaan siswa atau pemahaman tentang bilangan bulat, kita bisa melampirkan sebuah file, ya. Mungkin sifatnya dokumen atau PDF atau presentasi, itu bisa. Di bagian additional file di sini ada file, add file, dan folder. Jadi ada dua versi. Kalau folder berarti kita nanti dalam satu folder itu terisi berapa file. Kalau cuma satu file berarti kita pilih yang atas. Nah, karena saya nggak punya sampel, kita download. Misalkan saja. Nggak ada ya. Nah, atau mungkin kan aja. Saya pakai file saya biar nggak terlalu lama ya. Oke, file. Saya coba upload salah satu file. Saya nggak tahu itu isinya apa. Misalkan saya upload tentang ini aja yang simple. Oke, instrumen telah soal institution review, yang presentasi saja mungkin ya. DNA server ya, open. Nah, ini adalah PowerPoint, upload this file.
kita bisa memberikan, nah di sini tampilan bulat, misalkan tambahan untuk mengetahuinya silahkan baca atau download file yang ada untuk mempelajarinya. Kita tambah itu, di sini sudah ada filenya. Nah, ini izinkan kiriman availability. Jadi karena ini sifatnya adalah penugasan, maka kiriman ini setelah dia memahami, dia akan membuat resume. Misalkan dalam bentuk soft file ataupun dalam bentuk soft file satu di foto, JPG dan sebagainya dalam bentuk gambar ya. Kita buka mulai pukul 7 sampai dengan tanggal 5 Juli, mulai pukul ditutup mulai ini ya, dibuka tanggal 28 Juli 2020, ditutup tanggal 5 Juli 2020 pukul 23. Nah, cut off date ini kita aktifkan. Jadi ada perbedaan izinkan kiriman dengan cut off date. Remind me to create. Nah, ini untuk mengingatkan kita itu adalah tanggal 12 untuk pengecekan ini. Ya, pengecekan ini tugas. Nah, untuk cut off date itu ketika ini tanggal 5 Juli, maka di sini cut off date-nya adalah tanggal 6 Juli. Jadi anak sudah tidak bisa mengirim file tugas itu tanggal 6 Juli pukul, nah karena ini pagi berarti 00 ya, 00. Jadi ketika tanggal 5 pukul 11 itu penugasan ditutup, untuk tugas terakhir bisa terkirim tanggal 6 Juli, tugas sudah tidak bisa terkirim. Nah, kita mengecek tanggal 12 Juli untuk pengingatannya. Di sini ada always show description. Nah, kita percepat tanggal 7 Juli ya. Nah, pukulnya adalah pukul 7. Jadi nanti ketika pukul 7 maka remind me to create by tanggal 7 akan tampil deskripsinya. Nah, untuk submission type itu ada dua versi. Kalau di sini nanti kita modelnya adalah pengiriman berkas atau kita bisa teks daring. Ya. Teks daring ini berarti nanti tergantung Bapak Ibu mau seperti apa. Nah, batas katanya seperti apa bisa mengaktifkan. Kalau daring berarti anak harus on saat itu juga. Ya. Nah, karena ini pengiriman berkas maka di sini batas berkasnya kita batasi. Kalau defaultnya adalah 20, maka kita batasi menjadi 1. Nah, ukuran file pengiriman kita batasi. Di sini batas unggah situsnya kan 100 MB. Maka setiap anak kita batasi 1 MB misalkan. Tipe berkas yang diterima misalkan. Di sini tidak ada pilihan ya. Nah, di sini kita pilih misalkan tipe berkasnya adalah dokumen. Nah, ini kita checklist. Nah, dokumennya seperti apa jenisnya? Nah, kalau misalkan PDF, nah berarti ada Word ya. Ini ada Word dokumen 2007, RTF, PDF ya. Tuh. Sedangkan untuk gambar kita pilih image file. Jadi anak nanti tinggal shortcut saja. Nah, di sini kita pilih gambar yang mau diterima apa saja, misalkan GIF, JPG. Nah, kita pilih. Kalau picture nggak usah PNG. Nah, picture boleh deh. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu, nah, kalau kita turunkan bawah terus simpan perubahan. Maka di sini sudah ada keterangan. Nah, untuk nilai di sini tipe poin nilai maksimum 0. Nah, kenapa? Kalau kita modal seperti ini berarti nanti ketika Anda nggak mengirim maka tidak dapat nilai. Nah, supaya nanti kita pengecekannya tidak menggugurkan siswa, boleh kita model nilai maksimum. Tapi saran saya silahkan tidak ada. Nah, kalau tidak ada, itu berarti kita masih manual. Jadi kita nanti akan mendownload
aktivitas siswa yang sudah mengumpulkan, kita baca, baru kita kasih penilaian secara manual. Tapi ketika ini diaktifkan, atau mungkin pakai skala, ya, ini skala, maka skala ini harus kita tentukan logikanya. Ada dua versi, penilaian langsung sederhana, kategori nilainya kita pilih tanpa kategori, nilai lulusnya. Nah, ini kita harus memberikan nilai lulus. Ketika dia tidak mengirimkan dan tidak sesuai penugasannya, maka dia dianggap tidak lulus. Nah, kalau saran saya silahkan tetap pakai poin boleh, tidak ada juga boleh. Nah, kalau poin berarti ketika dia mengumpulkan, berarti dia dapat nilai 100. Masalah nanti pengecekannya monggo tergantung Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini di aktivitas completion, nanti di sini student can manually mark the activity as complete. Jadi ketika dia sudah selesai mengirim tugas, nanti di sini akan tampil tombol aktivitas. Ya, di checklist. Ya, yang mencari saya di sisi siswa. Nah, kalau tidak, kita aktifkan langsung otomatis. Do not indicate activation, student mark sendiri atau menandai sendiri. So activities has complete when condition are met. Kita pakai yang ini. Jadi ketika ini kita pilih student kayak gini, ya, maka otomatis dia harus menyelesaikan, mau tidak mau. Kalau tidak di checklist dan sebagainya, maka dianggap tidak selesai. Nah, kita aktifkan expect, complete, accept, complete, on. Nah, kita bisa aktifkan ini ketika kita menolak, ya, completed on. Nah, kita lihat ke atas acuannya. Di sini karena sudah tanggal 28 Juni, ini 28 Juni, accept. Kalau ini kita artikan misalkan, kita copy misalnya. Ini adalah pengecualian. Kita masukkan, kita accept, mengharapkan, ya. Expectation-nya, ya, maaf, bukan pengecualian, ya, mengharapkan. Nah, mengharapkan complete on. Nah, ini adalah batasan. Jadi batas kita ambil batas maksimal pengumpulan berarti tanggal 5 Juli. Ya, kita ganti di sini 5 Juli. Nah, oke, 5 Juli 2020 pukul 7 itu diharapkan sudah kumpul semua, ya. Nah, kita aktifkan. Nah, setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah, di sini sudah masuk, ya, memahami bilangan bulan. Nah, kita cek lewat ini, ya, menu beranda situs. Oke, di beranda situs di sini kita klik matematika kelas 7A. Nah, di sini sudah ada bilangan bulat. Yang pertama memahami bilangan bulat. Ini kita klik. Nah, di sini akan ada file, ya. Pada penugasan ini diharapkan siswa menganalisis bilangan untuk silakan baca download file yang ada mengajar. Klik filenya. Nah, ini akan download. Ya, ini akan di-download. Nah, supaya tidak terdownload, kalau kita pakai laptop maka buka link di tab baru, maka di sini akan, nah, ini juga download, ya, karena sifat filenya bukan PDF, ya, karena PPT, ya, PowerPoint, maka harus download. Nah, ini maka diharapkan untuk penugasan saran saya adalah ini, ya, PDF. Nah, di sini sudah ada keterangan grading summary, partisipannya nanti akan tertera. Ini adalah siswa yang mengirimkan siapa, berapa orang, grading. Nah, due date tanggal 5 Juli 2023. Waktu ini nanti 7 hari, ya, dari terhitung dari penugasan awal. Nah, di sini kalau kita klik tombol nilai, maka Bapak Ibu akan disuguhkan ke menunya apa yang nanti mengirim dan sebagainya. Kita kembali dulu di mission. Di sini nanti assignment-nya, option assignment per page-nya nanti kita bisa atur, ya. Jadi tambahan kita bisa melihat itu, ya. Nah, untuk pengiriman file nanti, karena ini bentuknya adalah pengiriman file, ya, nanti di sini di mission
view gradebooknya dilihat. Nah, di masing-masing anak ini nanti akan ada penilaian ya, alamat email melalui bulat, nanti sini ada gradebooknya seperti apa. Itu contoh misalkan kita mengisikan aktiviti atau aktivitas assignment atau penugasan. Nah, sifatnya nanti tergantung kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, saran saya silahkan disesuaikan dengan KI dan KD yang ada. Jadi siswa nanti jadi nanti di course-nya itu akan tersusun rapi dari mulai KI pertama, KD pertama, apa yang harus dilakukan siswa itu akan tersusun rapi, dan ini nantinya akan dipakai selama 1 tahun pelajaran. Itu dari saya. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.